Agar penuh dengan cinta kasih, kita harus mampu melepaskan satripu, melepaskan iri hati, kebencian, kemarahan, kemudian kesombongan, keserakahan. Itulah musuh yang ada di dalam diri kita. Nah, setelah itu semua dapat kita lepaskan, maka barulah yang namanya kedamaian akan mampu mengisi diri kita. Karena inilah yang membuat kita akan terhubung dengan salam cinta penuh kedamaian. Bersama saya, Bunda Arsaningsih, kita akan melakukan proses pembelajaran kembali. Hari ini saya akan berbagi mengenai bagaimanakah cara keterhubungan kita dengan Tuhan. Dan saya rasa materi ini sudah lazim dan sudah kita lakukan. Sudah dilakukan oleh semua orang dari semua agama yang kita anut. Ada yang beragama Hindu, Buddha, Muslim, Katolik, Kristen, semua mempunyai proses atau jalur keterhubungan dengan Tuhan. Dan disinilah keuniversalan ketika kita memahami bahwa semua proses ini walaupun terlihat berbeda karena melakukan ritual yang berbeda, tetapi mereka atau semuanya terhubung dengan Tuhan. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa memahami hal ini dan melihat ini sebagai sesuatu sudut pandang yang sama, walaupun proses kita beragama ini mempunyai jalan masing-masing. Seperti pepatah, banyak jalan menuju ke Roma dan semua menuju pada Tuhan. Dari proses ini yang kita lakukan, tentunya ini bukan sebagai sesuatu yang membedakan antara agama yang satu dengan agama yang lainnya, karena semua mempunyai proses keterhubungan dengan Tuhan. Oke, kita akan coba untuk melihat lebih dalam bagaimanakah proses keterhubungan ini, karena proses keterhubungan mempunyai syarat yang harus dipahami, sehingga proses kita terhubung nantinya akan benar-benar mencapai pada tujuan. Karena di setiap agama diajarkan sebagai dasarnya adalah cinta kasih. Tentunya kita memahami makna dari cinta kasih ini. Kita pun berupaya dan berlaku dengan penuh cinta kasih karena kita tahu kita semua adalah ciptaan Tuhan. Begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan, hewan, maupun makhluk-makhluk lain yang semua merupakan ciptaan Tuhan. Dan dengan inilah dasar cinta kasih membuat kita tidak berbeda dengan mereka, bahkan bisa membagikan kasih ini kepada semua orang serta semua makhluk. Nah, sekarang kita akan lihat kembali proses bagaimanakah cinta kasih ini dapat tumbuh di dalam diri kita. Semua orang bisa mengatakan, oh saya penuh dengan cinta, saya mencintai kamu, I love you, kata mereka demikian. Bahkan itu sering kita dengungkan. Tetapi ternyata cinta kasih itu tidak hanya sekedar di kata-kata yang manis yang bisa kita ucapkan, tetapi sesuatu yang paling mendasar bagi proses hidup kita, apalagi proses keterhubungan kita dengan Tuhan. Ya, mengapa ini sebagai sesuatu yang spesial dan mengapa ini merupakan suatu dasar bagi kita mempunyai proses keterhubungan dengan Tuhan? Saya akan mencoba untuk memberikan pemahaman ini secara universal. Artinya bahwa proses ini akan dipahami oleh semua agama tanpa membeda-bedakan. Walaupun saya tahu proses dari ritual atau sadhana atau jalan kita memuja Tuhan, cara mereka berbeda-beda. Tetapi konsep daripada cinta kasih ini
merupakan suatu konsep yang universal. Orang akan tumbuh cinta kasih apabila mereka mampu melepaskan kekotoran-kekotoran batin. Dan ini tidak hanya sekedar teori yang kita dapatkan. Ketika saya mempelajari konsep energi, di mana tubuh energi kita mempunyai cakra-cakra yang mengatur kehidupan kita, maka dalam konsep ini kita akan melihat bahwa proses keterhubungan ternyata mempunyai hukum-hukum tertentu di mana syarat dasar ini harus terpenuhi. Marilah kita melihat, saya mempunyai sesuatu yang saya rasa sangat luar biasa. Mungkin Bapak Ibu yang di Bali bisa melihat bahwa ini yang saya bawa adalah kajang. Ya, mungkin ini sesuatu yang baru buat umat beragama yang lain, tetapi pada dasarnya ini saya gunakan untuk dapat memberikan pemahaman lebih dalam bagaimanakah proses keterhubungan dengan Tuhan. Ya, jadi kita pun akan melihat dalam kajang ini. Sebenarnya dalam konsep energi, ketika tubuh dipahami mempunyai cakra-cakra yang membantu proses energi di dalam tubuh, kita melihat bahwa banyak sekali buku-buku atau literatur yang mempunyai standar dalam cakra-cakra ini. Jadi mereka menggunakan gambar cakra seperti pada gambar ini. Ini adalah tubuh energi dengan beberapa cakra di dalam tubuh, ya, gambar ini. Nah, disinilah saya menemukan sesuatu yang spesial, yang berbeda. Dan ternyata ini sesuatu yang sangat penting. Karena di buku atau literatur yang lain, saya melihat cakra-cakra itu sama besarnya. Tetapi untuk dasar konsep keterhubungan dengan Tuhan, ternyata ada sesuatu yang berbeda. Dan saya sangat bersyukur ketika kajang ini bisa menjadikan dasar kita memahami bagaimanakah proses terhubung. Jadi kita melihat dari bagaimana struktur gambar cakra ini. Nah, di sini saya akan menunjukkan ini adalah cakra solar plexus yang berhubungan dengan emosi rendah. Dan ada satu cakra yang cukup besar yang digambarkan adalah cakra jantung. Saya memilih gambar ini karena ini sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau di literatur lain, antara solar plexus dengan cakra jantung mempunyai ukuran yang sama. Tetapi ketika saya menemukan kajang ini, saya sangat bersyukur bahwa saya akan bisa menerangkan lebih dalam proses keterhubungan itu membutuhkan dasar cinta kasih, yaitu digambarkan dengan cakra jantung yang lebih besar dibandingkan cakra solar plexus. Nah, ini persyaratan untuk kita bisa mencapai keterhubungan dengan Tuhan. Nah, bagaimana maksudnya? Bagaimana kita bisa melihat gambar ini? Ini sebagai proses keterhubungan dengan Tuhan. Ya, selama ini semua orang diarahkan untuk mempunyai karakter yang baik. Diarahkan untuk menjaga kebersihan hati. Diarahkan untuk melepaskan satripu di dalam diri. Di manakah satripu, iri hati, kebencian, kemarahan ini berada? Mereka ada di solar plexus kita, yaitu tepat di ulu hati kita. Inilah letak cakra solar plexus. Disinilah tempat emosi rendah. Jadi seseorang yang penuh dengan kemarahan, kebencian, iri hati, mereka mempunyai cakra yang besar untuk solar plexus. Hukum daripada proses untuk terhubung dengan Tuhan, maka solar plexus ini harus kecil. Maka cakra jantung akan besar. Mengapa demikian? Karena solar plexus dengan cakra jantung ini seperti mainan anak-anak, ya. Waktu mungkin kita kecil ada
ngok-ngek atau ngek-ngok, yaitu sama saja. Ketika bagian yang di bawah mengempis, maka yang atas akan mengembung. Jadi disinilah dasarnya. Ketika seseorang melepaskan satripu, semua kegelapan yang ada pada solar plexus, melepaskan kemarahan, melepaskan iri hati, kebencian, serakah, nafsu, kesombongan, ya, maka dengan sendirinya solar plexus ini akan mengecil dan mulailah terbuka atau aktifnya cakra jantung. Cakra jantung mempunyai peran untuk memberikan atau memancarkan cinta kasih. Ya, ternyata untuk mempunyai cinta kasih, seseorang tidak hanya di mulut saja mengatakan, I love you, aku cinta padamu, atau saya penuh cinta, tetapi di dalam dirinya, dia kering dengan cinta. Karena untuk memiliki cinta yang sangat luar biasa, seseorang harus mampu melepaskan kemarahannya, melepaskan iri hati, kebencian, ya, kesombongan, nafsu, dan keserakahan. Maka ketika itu bisa dilepaskan, barulah cakra jantung kita akan mengembang. Barulah seseorang penuh dengan cinta. Dan dia pun baru bisa benar-benar meradiasikan energi cinta yang bisa dirasakan oleh orang lain. Ya, ini sangat mendasar sekali Bapak Ibu semuanya. Ketika seseorang ingin terhubung dengan Tuhan, persyaratan yang paling mendasar adalah penuh dengan cinta kasih. Ya, bagaimanakah cinta kasih ini bisa kita tumbuhkan? Dan mengapa cinta kasih ini perlu diaktifkan? Karena persyaratan kemudian setelah cinta kasih ini atau cakra jantung ini bisa aktif, ini adalah persyaratan untuk cakra mahkota, yaitu cakra di atas ubun-ubun kita, untuk menjadi aktif. Ya, ternyata solar plexus sebagai persyaratan cakra jantung menjadi aktif, dan cakra mahkota harus mempunyai cakra jantung aktif terlebih dahulu, barulah cakra mahkota kita menjadi aktif. Dan hal ini tidak bisa diaktifkan oleh orang lain, karena ini berhubungan dengan karakter, bahwa ini berhubungan dengan hati nurani. Jadi cinta kasih yang ada pada diri seseorang akan mengaktifkan cakra mahkota mereka. Karena cakra mahkota adalah jalur keterhubungan manusia dengan Tuhan. Maka seseorang yang mempunyai keterhubungan dengan Tuhan, mereka harus memenuhi ketiga syarat ini. Ya, barulah energi ilahi atau energi Tuhan dapat memasuki tubuh kita. Dan keterhubungan kita dengan Tuhan pun akan menguat, yang ditandakan dengan menguatnya budi, menguatnya karakter yang baik, dengan penuh cinta kasih, bela rasa, toleransi, dan penuh dengan kedamaian. Kalau kita melihat, mungkin kita hanya bisa, oh begitu, oh ya syaratnya ini, oh syaratnya itu. Tapi mampukah apa yang kita pahami dengan pengetahuan ini kita terapkan di dalam diri kita? Disinilah rasanya kita semua perlu untuk tidak sekedar mengetahui ilmu pengetahuan itu, tetapi yang terpenting bagaimana kita dapat menjalaninya. Sesuatu yang kelihatan sederhana ternyata sangat sulit untuk kita lakukan. Mungkin untuk meredam kemarahan saja itu akan sulit, apalagi menghilangkan iri hati di dalam diri kita, kesombongan yang ada pada diri kita. Ya, jadi Bapak Ibu semuanya,
cobalah untuk mulai merenung, melihat ke dalam diri, mengamati apa yang sudah kita lakukan. Bagaimanakah proses pengendalian diri kita, sehingga kita benar-benar terhubung dengan Tuhan. Sehingga proses kita beragama bukan hanya suatu ritual saja, suatu kewajiban, tetapi lakukan semuanya dengan dasar cinta kasih. Sehingga proses ini benar-benar membuat kita terhubung dengan Tuhan. Ya, ini perlu perenungan yang dalam. Ini perlu dipahami dengan benar. Bagaimana seandainya kita hanya sibuk melakukan ritual, kewajiban, berdoa, sholat, ke gereja, tetapi kita penuh dengan kemarahan, kita penuh dengan iri hati, kita penuh dengan kebencian, dendam, dan semua hal-hal buruk. Mungkinkah Tuhan akan berada di dalam diri kita? Tentunya tidak. Jadi lebih baik persiapkan diri kita secara batin. Semua aktivitas lahir, yaitu kegiatan-kegiatan kita, sadana kita, merupakan suatu proses pendisiplinan diri kita, agar secara batin kita benar-benar terarah pada kebenaran. Ya, cobalah merenung, pahami diri kita lebih dalam, karena persyaratan dari proses ini semua, kuncinya adalah penuh dengan cinta kasih. Dan agar penuh dengan cinta kasih, kita harus mampu melepaskan satripu, melepaskan iri hati, kebencian, kemarahan, kemudian kesombongan, keserakahan. Itulah musuh yang ada di dalam diri kita. Nah, setelah itu semua dapat kita lepaskan, maka barulah yang namanya kedamaian akan mampu mengisi diri kita. Karena inilah yang membuat kita akan terhubung dengan Tuhan. Energi Tuhan akan mengalir di dalam diri kita, maka kita pun akan terus dapat menata hidup kita menjadi lebih baik, membuat kita lebih bahagia, membuat kita lebih damai dalam menghadapi hidup kita. Ya, ini sesuatu yang sangat sederhana, tetapi saya harapkan ini menjadi bekal kita semua untuk menuju jalan pulang. Bahkan kajang ini pun selalu digunakan pada prosesi ngaben atau prosesi kematian, karena ini diyakini sebagai jalan untuk menuju kebersatuan dengan Tuhan. Tapi apakah kita hanya mengandalkan dari kajang ini saja? Tentunya tidak. Alangkah baiknya ketika kita masih hidup, kita mencari sendiri jalan kita untuk pulang, yaitu memenuhi diri kita dengan cinta kasih, kedamaian, sehingga cakra mahkota kita menjadi aktif, sehingga jalur kita kembali pulang dapat kita lalui dengan baik. Ya, memang teori-teori sudah kita pahami. Banyak sekali jalan yang kita lakukan. Tapi inilah yang paling mendasar, Bapak Ibu semua. Bahkan ada seorang yang spiritual mengatakan, saya tidak peduli dengan agama siapa, saya. Yang penting adalah cinta kasih. Karena cinta kasih adalah syarat universal untuk keterhubungan dengan Tuhan. Cinta kasih adalah menerima semua ciptaan Tuhan tanpa mengotak-otakkan. Ya, tidak ada perbedaan untuk ini semua, karena semua layak di mata Tuhan. Ketika kita bisa menerima semua apa adanya, ketika kita bersyukur atas semua yang Tuhan berikan kepada kita, maka kasih ini pun akan memancar sangat kuat.
kita semua sangat bersyukur ketika kita berbagi dan memahami ini lebih dalam. Sesuatu yang sangat simpel, yang sangat sederhana, tetapi ini merupakan hal yang paling mendasar, fondasi yang paling dasar untuk proses beragama atau proses kita menuju kebersatuan dengan Tuhan. Ya, mari kita bersama-sama merenung, mari kita bersama-sama melihat ke dalam untuk mulai menata hidup kita, mulai membersihkan hati kita yang ada di kedalaman diri kita. Karena yang mampu memahami ini tentunya diri kita sendiri, bukan orang lain. Dan dalam proses ini pun keterhubungan kita dengan Tuhan tidak bisa kita dibantu oleh orang lain. Karena jalan ini hanya diri kita yang menentukan. Dengan seberapa baikkah kita menanam hal yang baik, sehingga itu pun kembali pada diri kita. Maka milikilah kesadaran untuk melakukan proses-proses dalam hidup ini dengan penuh cinta kasih, berbagi dengan kasih, berbagi dengan keindahan, sehingga kita pun akan bisa mensyukuri rahmat Tuhan yang diberikan kepada kita. Kita pun bisa melakukan banyak hal karena kita terhubung dengan Tuhan. Ya, Bapak Ibu semuanya, proses ini adalah sesuatu yang sederhana. Jadi upayakan meluangkan waktu untuk merenung lebih dalam, melihat, membersihkan, melepaskan. Jadi bukan hanya sekedar berteori saja dalam ketika kita melakukan ritual-ritual, bukan hanya sekedar dengan sibuk secara fisik, ke sana kemari, melakukan semuanya tanpa didasari oleh batin kita yang kuat, yang dipenuhi dengan cinta kasih. Rasanya apabila semua orang penuh dengan cinta kasih, maka tataran kehidupan semua orang di negara kita, di seluruh dunia pun akan berjalan dengan baik. Semua orang akan menjalani hidupnya dengan penuh dengan sukacita, penuh dengan cinta, saling berbagi, saling tenggang rasa, saling bertoleransi, sehingga semua menjadi sangat indah. Ya, ini sesuatu yang mungkin hal yang baru bagi Bapak Ibu untuk Bapak Ibu pahami. Mudah-mudahan dengan proses belajar ini, karena proses belajar tidak harus pergi ke suatu tempat, tapi ketika zaman telah modern, mungkin seperti saat inilah, di TV, di televisi, di media-media, kita pun bisa belajar. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini dapat menyentuh hati Bapak Ibu untuk memiliki kesadaran, untuk menumbuhkan cinta kasih, agar kita tahu proses keterhubungan kita dengan Tuhan. Memang ada suatu pengukuran untuk memahami, tetapi kita membutuhkan waktu untuk proses belajar. Paling tidak, hal yang sederhana ini telah mampu menyentuh hati kita untuk melakukan kebaikan. Ya, terima kasih. Salam cinta penuh kedamaian.